Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfiro Iza Maulani. Saya adalah mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 di Universitas Widya Dharma Klaten. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengulas asesmen di kelas pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pemahamannya. Yang pertama, kegiatan ini dilakukan di kelas 10 PH2 di SMK Negeri 3 Klaten pada waktu PPL 1. Asesmen yang diulas adalah pada mata pelajaran matematika kelas 10 fase E, materi ajar statistika dan topik MEAN data kelompok. Capaian pembelajaran. Di akhir fase E, peserta didik dapat merepresentasikan dan menginterpretasikan data dengan cara menentukan jangkauan kuartil dan interkuartil. Mereka dapat membuat dan menginterpretasi box plot dan menggunakannya untuk membandingkan himpunan data. Mereka dapat menggabungkan dari box plot, histogram, dan dot plot sesuai dengan natur data dan kebutuhan. Mereka dapat menggunakan diagram pencar untuk menyelidiki dan menjelaskan hubungan antara dua variabel numerik. Mereka dapat mengevaluasi laporan statistika di media berdasarkan tampilan, statistika, dan representasi data. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah memperhatikan penjelasan guru, peserta didik dapat menentukan rataan data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan rataan data kelompok dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan tepat. Jenis asesmen yang digunakan adalah asesmen formatif. Bentuk asesmen berupa pretest, kuis berbasis kuisis, hasil pekerjaan LKPD, post-test tes tertulis berbasis Google Form, lembar observasi sikap selama diskusi LKPD, dan rubrik penilaian keterampilan selama presentasi. Yang pertama, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan tahapan perkembangan peserta didik? Dalam asesmen, LKPD telah disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik. Menurut Piaget, perkembangan peserta didik usia 11 tahun hingga dewasa termasuk pada fase operasi formal. Artinya, peserta didik dapat berpikir lebih abstrak, logis, dan idealistik. Terlihat dari masalah pada LKPD, penyusun telah membuat masalah kontekstual yang memerlukan logika. Hal ini menunjukkan kesesuaian asesmen dengan tahap perkembangan peserta didik. Kemudian, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan perlunya mempertimbangkan aspek lingkungan budaya dan karakteristik peserta didik? Jelaskan. Pada asesmen tersebut adalah asesmen formatif, bagian pretest telah dikaitkan dengan lingkungan budaya sekitar, yaitu mengenai rata-rata umur anggota kesenian jadilan di Klaten. Kemudian, pada LKPD juga telah dikaitkan dengan karakteristik peserta didik, di mana peserta didik merupakan jurusan perhotelan, maka soal dikaitkan dengan pengunjung hotel. Kemudian, bagian mana dalam asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian dengan kemampuan peserta didik? Dalam asesmen, LKPD telah disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Pemetaan kemampuan peserta didik dilihat dari hasil pretest. Penyusunan telah menyusun LKPD berbeda sesuai dengan kemampuan peserta didik, yaitu untuk kemampuan tinggi mengerjakan dengan cara coding, kemampuan sedang mengerjakan dengan cara rata-rata sementara, dan kemampuan rendah mengerjakan dengan cara biasa. Bagian mana dari asesmen tersebut yang menunjukkan kesesuaian bahwa sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran? Asesmen tersebut sudah memberikan ruang bagi peserta didik untuk memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran.
Pada kegiatan diskusi LKPD, peserta didik telah diberi kesempatan meminta bantuan pada guru. Selain itu, hasil proses juga dijadikan acuan sebagai perbaikan untuk peserta didik. Dan yang terakhir, jika saya menjadi guru, maka apa yang akan saya lakukan untuk meningkatkan efektivitas asesmen dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik, lingkungan budaya, dan karakter peserta didik. Menurut saya, asesmen yang saya lihat itu sudah sesuai. Dan jika saya menjadi guru, maka yang akan saya tingkatkan adalah keragaman asesmen dan bentuk soalnya. Saya ingin menyusun asesmen dengan soal yang lebih sesuai dan dengan soal-soal yang non-routine. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Sekian, kalau ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.